Jika Anda rasa ini bermanfaat, like and subscribe. Baiklah, selamat siang ibu-ibu semua, saudara-saudara semua, siapapun menonton channel YouTube ini. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang bansos. Nah, pasti semua saudara-saudara, teman-teman semua sering mendengar kata-kata bansos. Nah, bansos, apa sih bansos itu? Banyak orang mengira bansos itu semuanya sama. Padahal banyak jenis-jenis bansos yang ada di masyarakat. Bansos itu sendiri tahu tidak apa sih ibu-ibu bansos? Penjelasan atau kepanjangan dari bansos itu apa? Bansos itu adalah bantuan sosial. Nah, jika ada seorang yang bilang, oh dia mendapatkan bansos, bansos apa? Itu harus jelas. Karena bansos itu banyak jenisnya. Bisa bantuan sosial berupa PKH, bantuan sosial berupa BPNT, atau bantuan sosial berupa BST, atau berupa PBI, seperti itu. Atau berupa bantuan sosial lainnya. Nah, jadi jika misalnya ibu-ibu semua bilang, dia kok dapat bansos ya Bu? Nah, Mbak, bansos seperti apa? Bansos apa dulu? Karena setiap dari masing-masing bansos ini ada yang mengurusi, ada pendampingnya masing-masing. Dan itu tidak sama, seperti itu. Contoh yang akan saya jelaskan di sini terkait tentang bantuan sosial PKH. Nah, pasti sering kita dengar, oh PKH, PKH itu apa? PKH itu sendiri kepanjangannya Program Keluarga Harapan. Ini PKH ini bantuan sosial diberikan berupa uang. Nah, uang ini tergantung dari komponen dari jumlah anggota yang ada dalam keluarga tersebut. Seperti itu. Nah, bantuan PKH eh, bantuan PKH ini tidak semua orang bisa mendapatkan bantuan sosial PKH karena PKH merupakan salah satu bansos yang termasuk ketat kriterianya. Tidak seperti BST, tidak seperti BPI atau BPNT. Nah, PKH ini sendiri merupakan bantuan tunai bersyarat. Bersyarat ya Bu ya. Ada syaratnya. Syaratnya yaitu yang pertama dia harus masuk ke dalam data DTKS. DTKS itu apa sih sebenarnya? DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Sumber data kemiskinan yang ada di negara kita yang dilimpahkan, yang penanggung jawabnya itu ada di Kementerian Sosial. Seperti itu. Jadi bantuan apapun biasanya diambil dari DTKS inilah yang merupakan data kemiskinan nasional. Nah, yang pertama tadi kita balik lagi harus masuk ke dalam DTKS. Jadi jika tidak masuk ke dalam DTKS, ya mohon maaf tidak bisa dapat bantuan sosial. Seperti itu pada umumnya. Nah, ketika sudah masuk dalam data DTKS, nanti nama-nama itu akan dikeluarkan dari kementerian melalui ada jenjangnya sampailah nanti ke pendamping. Itu akan divalidasi, ada namanya validasi. Nah, di sini nanti dilihat apakah ibu itu benar-benar miskin atau tidak, ataukah kriteria anak sekolah di dalamnya, atau adakah anak kriteria balita, ibu hamil, seperti itu, atau di dalamnya ada tidak lansia atau lanjut usia, atau ada tidak disabilitas berat, seperti itu. Nah, untuk tahun 2022 ini kita belum mendapatkan panduan terkait tentang PKH untuk tahun 2022 ini. Akan tapi secara umum masih sama seperti sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bansos PKH. Tahun 2022 ini banyak yang bertanya, kenapa Mbak, Bu, kok bantuan saya tidak sesuai dengan jenis dengan bantuan yang sebelumnya, nominalnya ya saya maksud. Yang pertama memang banyak perubahan untuk tahun 2022. Yang kami sendiri sampai saat ini belum menerima panduan tadi, belum menerima kriteria seperti apa untuk tahun 2002. Karena kenapa? Karena DTKS ini yang kami dengar itu sedang mengalami peralihan aplikasi. Peralihan aplikasi itu apa sih? Jadi ada perpindahan aplikasi lama ke
aplikasi baru. Kalau dulu kita menggunakan menggunakan aplikasi yaitu EPKH. Nah, ini akan saya lihatkan, kasih contoh aplikasinya seperti ini. Nah, ini dia tampilan aplikasi EPK yang lama. Belum bisa diapa-apain sampai sekarang. Sedangkan untuk aplikasi yang baru sekarang ini kita berpindah ke aplikasi 6ng. Yang hasil dari 6ng ini bisa Ibu lihat di alamat situs berikut ini. Ini tampilan 6ng-nya. Hasilnya di samping. Adapun yang banyak pertanyaan masyarakat itu masuk karena untuk tahun 2002 ini tahap 1 kemarin banyak yang mengalami perubahan drastis dan itu belum bisa terpecahkan. Karena kenapa? Karena memang tadi peralihan tadi aplikasi dari aplikasi EPKH ke aplikasi 6ng. Kalau dulu pendamping PKH memang bisa. Misalnya ibu laporan ke pendamping, Bu, anak saya hamil, seperti itu. Nanti 3 bulan berikutnya bisa langsung dimutakhirkan pendamping, nanti bantuan ibu hamilnya akan keluar. Begitu juga misalnya ada yang sudah mengundurkan diri, itu nanti akan dieksekusi. Akan tapi untuk tahun ini karena kita sudah peralihan ke 6ng, pendamping belum bisa untuk mutakhirkan dari misalnya ibunya tidak hamil lalu hamil. Kemudian sistem kenaikan kelas. Jadi bantuan yang ada itu merupakan data yang lama seperti itu. Nah, untuk kenapa kok belum bisa? Karena di akun PKH, akun pendamping sendiri belum ada untuk mutakhirkan komponen tadi, misalnya ibu hamil, kemudian untuk menjadikan status ibu hamil belum ada, belum bisa. Untuk kenaikan juga belum bisa, seperti itu. Nah, kami hanya bisa di aplikasi ng itu untuk kelayakan atau ibu ini sudah layak atau belum, seperti itu. Nah, ini yang baru bisa dikerjakan sampai saat ini. Bisa dilihat di layar, itu hanya bisa menu verifikasi kelayakan. Oke, baiklah ibu-ibu semua, saudara-saudara semua, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Contoh di sini akan saya jelaskan secara lisan, karena kalau dijelaskan secara tulisan kan agak susah, seperti itu. Yang pertama, untuk tahun 2022 ini tahap 1 kemarin lansia itu kembali ke usia 60 tahun ke atas. Jadi jangan kaget kok misalnya, loh dia tidak ada di dalam keluarganya lansia umur 70 tahun. Kok bisa dapat bantuan? Nominalnya 600. Iya memang tahap 1 tahun 2022 ini lansia itu dihitung sejak usia 60 tahun. Dan kemudian apakah cucu masuk dalam komponen PKH? Kalau dulu nggak bisa. Nah, saat ini ada kondisi seperti itu, tapi pada di DTKS. Jadi ada dalam KK itu anak cucung itu masuk ke kartu keluarga punya orang tuanya dulu, nenek kakeknya. Entah misalnya orang tuanya nggak ada atau bagaimana masuk. Nah, sedangkan orang tuanya sendiri dia masih punya anak-anak yang masih sekolah, cucunya masuk ke dalam situ. Nah, jika ini padan DTKS, seharusnya tidak masuk. Seperti itu seharusnya. Nah, tetapi karena ini sinkronisasi capil, kalau dia masuk ke dalam kakaknya bisa keluar, bisa dihitung. Kemudian sumber data yang dipakai untuk penyaluran bansos PKH itu apakah dari EPKH atau DTKS? Nah ini, seperti sebelumnya, dulu sebelum tahun 2019 itu pendamping leluasa memutakhirkan bisa dari tidak hamil menjadi hamil, kenaikan kelas dan sebagainya. Nah, sejak 2020 aplikasi EPKH itu dibatasi, tidak bisa menambahkan anggota keluarga, tapi hanya bisa dibatasi untuk perubahan status saja, seperti itu. Jadi kalau misalnya ibunya sudah hamil, mau ditambahkan Anda tidak bisa tahun 2020 itu. Kemudian tahun 2021 di akhir kemarin tahap 3 dan 4 sama sekali tidak, aplikasi PK itu
belum bisa digunakan untuk memutahirkan keluarga penerima manfaat. Jadi yang digunakan adalah 6NG atau DTKS. Kemudian bagaimana? Kan begini, lo kenapa bantuannya nggak sesuai? Ada anaknya yang sudah SMA tapi kok kenapa nggak masuk hitungan? Ada yang anak itu padahal SD kok masih dapat bantuannya gede 750. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kan banyak masyarakat ini bertanya seperti itu. Ini karena data di Dapodik maupun di Simpatika dengan DTKS itu tidak padan, seperti itu. Jadi ketika anak itu di SD, itu belum dimasukkan atau datanya belum di-entry di dalam data Dapodik atau Simpatika, seperti itu di sekolah. Nah, ini belum apa namanya? DTKS sendiri bisa jadi belum dipadankan, disinkronkan dengan data Dapodik tadi atau Simpatika tadi. Sehingga bantuannya tadi masih berupa sebelumnya. Jadi kalau dia sudah SD, kalau sebelumnya balita, dia akan tetap hitungan balita. Sama kalau misalnya di SMA dia baru masuk, belum dicocokkan, DTKS ini belum dipadankan dengan Dapodik atau Simpatika, maka dia akan yang keluar bantuannya anak SMP, seperti itu. Kemudian, apakah bansos yang nominalnya berlebih dan sudah diterima oleh KPM harus dikembalikan ke kas negara? Nah, ini belum tahu ya, kalau pendamping sendiri belum bisa meresmikan harus ditarik atau tidak, tetapi uangnya sudah masuk ke rekening KPM, itu menjadi hak penuh milik KPM tersebut, ibu penerima tersebut. Kemudian apakah bansos yang nominalnya kurang akan ditambahkan pada tahap berikutnya? Nah, ini juga belum bisa menjawab. Karena kenapa? Terkait tentang padan tidaknya dengan data Dapodik. Nah, dan ini harus dipadankan dulu, dililingkan dulu, dicocokkan dulu, disinkronkan dulu DTKS dengan data Dapodik, seperti itu. Tetapi sampai saat ini kan pendamping belum bisa mutakhirkan. Karena di akun yang sekarang itu yaitu 6NG, nah yang tampilannya seperti tadi, sedangkan hasilnya DTKS yang bisa dilihat di situs yang tadi itu belum bisa untuk mengaksesnya, belum bisa untuk mengakses Dapodik, belum bisa untuk merubah status ibu-ibu semua, seperti itu. Selanjutnya, banyak pertanyaan sekarang ini. Selain bantuan tidak cocok, ini nih, Bu, kenapa aku tidak dapat? Kenapa aku nggak keluar bantuannya? Seperti itu. Lagi-lagi ya Bu ya, ini baru kita prediksi, belum ada info resmi kenapa kok banyak yang hilang, seperti itu. Nah, tapi intinya karena ada perubahan tadi, peralihan tadi dari aplikasi ke aplikasi EPKH ke aplikasi CNG yang hasilnya dapat dilihat berupa data DTKS tadi, itu ada peralihan, ada perubahan data, migrasi data, dan ini ada banyak data yang hilang. Kenapa ada banyak data yang hilang ini? Data yang hilang ini disebabkan mungkin dia mengalami permasalahan data ibu itu. Contoh, bisa saja si ibu ini baru ngurus kakak, entah sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Nah, ini kan tidak langsung serta-merta dia langsung berubah mengikuti DTKS karena hasil sinkronisasi capil. Karena banyak dampingan saya itu, beberapa yang saya tanyai kenapa ibu bantuannya tidak keluar. Ini saya dapat dampingan baru ya, setelah saya tanya, saya amati, saya perhatikan, ternyata si ibu itu baru ngurus kakak bulan yang lalu. Oh, jadi ini kenapa kok bukannya malah datanya malah harusnya keluar, kok malah mandek, malah ibaratnya itu kalau misalnya saluran air dia macet, si ibu ini macet bantuannya, nggak keluar. Ya tadi, karena hasil sinkronisasi capilnya belum dibawa ke pusat. Jadi gini, di capil itu misalnya memperbaiki bulan hari ini, belum tentu dia langsung sinkron ke pusat. Capil sendiri itu ada jeda waktunya sendiri, mereka itu mengirim data ke pusat. Contoh, misal mereka mengirim data, setiap perubahan data itu dari kabupaten dikirim bisa jadi 3 bulan sekali atau berapa periode, seperti itu, saya juga kurang tahu.
bisa nanti dijelaskan atau bertanya sama orang Capil. Ini penjelasan sederhana biar memudahkan ibu saja ya. Nah, jadi misalnya Capil itu mengirimkan data 3 bulan sekali, misal ya, Januari, Februari, Maret. Nah, loh, ibu ini kok dia ngurus data di bulan Maret. Bulan Maret ngurus data. Kemudian kan lama tuh ngurus data ya. Nah, kalau misalnya Capil ini dia ngirim data itu ke pusat tanggal 23 Maret dikirim tuh. Nah, terus ibu ke Capil ngurus data tanggal 28 Maret. Apalah gak ketinggalan ibaratnya kan, ketinggalan kloter. Jadi pas nunggu nanti ketika Capil setiap periode, beberapa periode mereka ngirim ke pusat seperti itu. Nah, bisa jadi kok aku mbak ngurus kemarin langsung keluar sekarang ini bisa ngurus. Bisa jadi ibu beruntung tadi bejo tadi, karena kenapa, bisa jadi memang ibu dicapin mereka ngirim ke pusat terus 3 bulan sekali pada tanggal 30 Maret lah, ibu tuh kok kecapin tanggal 25 Maret ya kan, kita tuh ikut, maka data ibu keluar. Nah, makanya saya di sini kalau misalnya ada yang tanya kenapa bantuan tidak dapat, saya tanyakan dulu, ibu ini sudah pernah mengundurkan diri atau belum. Kalau memang misalnya masih layak, apakah pernah sebelum entah 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir ini ibu mengurus kakak di Capil, entah mengeluarkan anaknya yang baru nikah atau ada keluarga yang meninggal. Ternyata ketika saya tanyakan beberapa itu ada memang baru umur 1 bulan 2 bulan. Nah, ini yang buat macet karena belum tersinkronisasi. Sekarang ini data itu harus sinkron semuanya ya Bu ya. Jadi kalau misalnya pengen bantuannya itu lancar, ya harus sinkron, DTKS harus padan dengan Dapodik untuk negeri kalau Simpatika itu di bawah sekolah Kemenak kalau tidak salah. Kemudian harus sinkron dengan Capil, tidak boleh data ganda, NIK cocok. Nah, kalau misalnya ini benar-benar semua sudah padan, sudah ini nanti bantuan tuh saluran ibu tuh ngalirnya tuh lancar. Tapi kalau misalnya mandek, tidak padan Capil, anaknya belum disinkronkan dari DTKS ke Dapodik, itu ya bantuannya ya pasti ada yang berubah atau tidak cocok seperti itu. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Kalau ada yang ditanyakan boleh nanti di boleh di kolom komentar atau bagaimana, nanti saya buatkan video berikutnya tentang pertanyaan-pertanyaan apapun di kalangan masyarakat seperti itu, entah bantuan sosial ataupun yang lainnya, karena di sini saya akan buka ruang konsultasi masyarakat seperti itu. Baiklah, terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua diberi keberkahan rezeki, kelancaran rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.